Dalam langkah nyata mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, Bupati Lombok Utara Johan Samsu secara resmi menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU dengan Direktur Bisnis PD BPR NTB, Denda Suci Hartiani. MOU ini menandai kesepakatan terkait dengan program pinjaman modal tanpa bunga yang ditujukan untuk membantu para pelaku usaha mikro kecil menengah di Lombok Utara. Acara penandatanganan berlangsung di Hotel Mina Lombok Utara yang turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting daerah, termasuk Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan KLU Haris Nurdin, serta Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Juan Carlos. Selain itu hadir pula beberapa kepala bagian Setda KLU yang memberikan dukungan terhadap program ini. Penandatanganan MOU ini merupakan kelanjutan dari kerjasama yang sudah dijalin antara Pemda Lombok Utara dan PD BPR NTB sejak tahun 2022. Kerjasama ini, menurut Johan Samsu, merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah untuk mempermudah akses modal bagi pelaku UMKM yang selama ini kesulitan mendapatkan pendanaan. Kerjasama ini telah melalui evaluasi dan ditambahkan beberapa poin penting untuk menyempurnakan perjanjian sebelumnya, sehingga semakin banyak pelaku UMKM yang dapat merasakan manfaatnya. Program pinjaman tanpa bunga ini pertama kali diluncurkan pada masa pandemi COVID-19, saat banyak usaha masyarakat mengalami kendala finansial akibat penurunan ekonomi yang signifikan. Melalui program ini, pemerintah daerah bertindak sebagai penjamin dengan menanggung seluruh biaya bunga pinjaman. Sementara pelaku UMKM hanya diwajibkan untuk mengembalikan pokok pinjaman. Program ini adalah bentuk nyata dari upayanya untuk mendukung pemilihan ekonomi masyarakat pasca pandemi. Pihaknya ingin masyarakat kembali memiliki modal untuk mengembangkan usaha mereka tanpa dibebani biaya bunga. Inilah salah satu ikhtiar kita membantu rakyat ini dalam menghidupkan usahanya, akibat dari adanya peristiwa yang menyebabkan downnya usaha masyarakat kita di utara. Memang hal ini harus kita lakukan. Saya kira saya pernah laporkan di tingkat nasional ikhtiar ini, dan waktu itu mungkin misalnya di Indonesia itu Lombok Utara yang berani menggunakan khusus untuk membayarkan pengabar bagi pengusaha kecil. Kita pahami bahwa daerah kita ini daerah yang baru buka. Tentu banyak masalah yang terjadi di daerah ini yang memerlukan penanganan secara khusus dari pemerintah daerah Lombok Utara. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan KLU Haris Nurdin mengungkapkan bahwa program pinjaman modal tanpa bunga ini mendapatkan sambutan yang sangat positif dari pelaku UMKM. Sejak program ini diluncurkan, tercatat sebanyak 832 pelaku UMKM telah menerima manfaatnya, sementara ratusan lainnya masih menunggu giliran. Antusiasme pelaku UMKM sangat tinggi. Hal ini menandakan bahwa program ini sangat relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Ia juga menambahkan bahwa program ini terbukti efektif dalam membantu usaha mikro yang sebelumnya kesulitan memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Untuk mendukung kelangsungan program ini, Pemda Lombok Utara telah menganggarkan 2 miliar pada tahun 2024 untuk mensubsidi bunga pinjaman yang ditanggung pemerintah. Menurut Haris, anggaran tersebut merupakan langkah awal yang akan terus ditingkatkan apabila program ini berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Apabila realisasi tahun ini berhasil sesuai target, ia berencana mengajukan tambahan anggaran di tahun berikutnya untuk memperluas cakupan program tersebut. Selain itu, Haris juga menyatakan bahwa pencapaian program ini akan dipantau dengan ketat, sehingga dana yang telah dialokasikan dapat disalurkan secara tepat sasaran. Pemerintah daerah berharap seluruh dana dapat terrealisasi secara penuh hingga akhir tahun 2024. Terkait dengan program penanggulangan bunga pinjaman bagi UMKM yang bersumber dari APBD Lombok Utara, Bapak Bupati, Ibu Bisnis dan undangan hadir sekalian yang kami hormati, beberapa perubahan memang kami sudah lakukan
Dan item-item yang sudah menjadi kesepakatan kita pada saat rapat sebelumnya itu sudah kami masukkan ke dalam PKS yang akan ditandatangani hari ini. Salah satunya termasuk juga yang merupakan kesepakatan kita itu adalah menyangkut sisa pembayaran yang sudah dilakukan oleh nasabah yang pembayarannya diselesaikan sebelum tempo itu sudah kita sepakati itu akan dikembalikan ke kas daerah. Nah, itulah beberapa item yang memang sudah kami masukkan ke dalam adendum yang dimasukkan ke dalam perjanjian kerjasama ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagai informasi juga bahwa sampai dengan hari ini Bapak Bupati, masyarakat kita yang ada di Lombok Utara ini yang sudah mengakses program ini, kalau tidak salah sekitar 832 ya, yang sudah mengakses program ini, dan harapan kita bersama juga nanti untuk tahun depan kiranya program ini dapat berlanjut Bapak Bupati, karena jumlah waiting list yang ada pun dari tahapan-tahapan yang sudah kami masukkan itu masih lumayan cukup banyak Bupati. Jadi mudah-mudahan 2025 juga program ini dapat berlanjut, apalagi mana yang sudah disampaikan oleh pada pertemuan berikutnya bahwa ini juga akan termasuk dari perencanaan yang akan diusulkan di 2025 nanti. 25 juta rupiah tergantung dari kebutuhan usaha. Program ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk bangkit dan mengembangkan usahanya. Ia melihat banyak dari mereka yang berhasil memutar modal tersebut menjadi keuntungan dan memperluas usaha mereka. Ia juga menjelaskan bahwa anggaran 2 miliar rupiah yang dialokasikan untuk tahun ini dibagi rata untuk 2 cabang PD BPR di Lombok Utara, yakni BPR Kayangan dan BPR Bayan. Masing-masing mendapatkan alokasi sebesar 1 miliar rupiah. Hingga saat ini lebih dari 50% dana tersebut telah disalurkan kepada para pelaku UMKM. Dan Dende optimis bahwa seluruh dana akan terserap sepenuhnya sebelum akhir tahun 2024. Ia bekerja sama erat dengan pemerintah daerah untuk memastikan program ini dapat dijalankan dengan baik dan menyentuh semua lapisan masyarakat yang membutuhkan bantuan modal. Tadi Pak Kepala Perindah menyampaikan bahwa alhamdulillah hari ini ada revisi terkait dengan tadi Pak Kepala Perindah menyampaikan bahwa alhamdulillah hari ini ada revisi terkait dengan MOU kami dengan Pak Bupati. Jujur alhamdulillah juga beberapa permasalahan yang ada di BPR dalam pelaksanaan program subsidi bunga ini, alhamdulillah ini bisa diakomodir dan insya Allah hari ini bisa ditandatangani sehingga ini mempermudah kami untuk penyaluran subsidi bunga yang mana sejak tahun 2022 sampai dengan 2024 kami diamanahkan sama Pak Bupati, dan bisa kami sampaikan bahwa masyarakat kita yang ada di Kabupaten Lombok Utara dan hampir di semua kecamatan yang ada telah kami salurkan subsidi bunga sampai dengan posisi tanggal 16 kemarin itu kurang lebih sebesar 9,4 miliar dengan nasabah sebesar 871 orang. Dan alhamdulillah juga Bapak bisa kami sampaikan bahwa tingkat pengacatannya alhamdulillah kalaupun ada tapi masih 0,0 sekian persen dari total kredit yang sudah kita salurkan dengan posisi bagi kita sebesar 4 miliar. Nah, harapan kami tahun di anggaran 2025 mudah-mudahan kami berharap, kami mohon Pak Bupati program ini bisa berkelanjutan karena perlu berkali kami sampaikan juga ini menjadi program unggulan juga di BPR, dan hari ini juga menjadi promosi kami ke semua pemegang saham yang ada di Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Barat. Insya Allah tahun ini pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga akan mencontoh program yang sudah dilaksanakan sama Kabupaten Lombok Utara tahun kemarin dan
tahun ini kami juga ada tambahan dalam bentuk subsidi bunga, cuman itu khusus untuk petani bawang merah yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Jadi keberhasilan yang ada di Kabupaten Lombok Utara ini kami tetap promosikan di pemegang saham yang lainnya, karena BPR ini ada atas dukungan dari semua pemilik. Dan alhamdulillah tahun ini juga kami ada dapat tambahan in-brand, insya Allah di tahun 2025 kami akan menganggarkan untuk pembangunan gedung kantor. Artinya pemegang saham yang tadinya paling kotor Kabupaten Lombok Utara, dengan adanya in-brand dan adanya program subsidi bunga ini, insya Allah di tahun 2024 yang mana nanti dividennya akan kami bayarkan di tahun 2025, sehingga komposisi kepemilikan saham Kabupaten Lombok Utara bukan lagi yang paling kotor. Jadi ini lebih tinggi dari Kabupaten Sumbawa Barat. Dan perlu juga berkali kami sampaikan di momen ini Pak Bupati, bukan hanya sebatas penyataan modal yang bisa dikerjasamakan dengan BPR, sekiranya kami diamanahkan juga untuk penempatan dana-dana Pemda, baik itu dalam bentuk deposito dan lain sebagainya, insya Allah kami mudah-mudahan diamanahkan sehingga dana yang ada ini bisa kami salurkan ke masyarakat kita yang membutuhkan, ya baik itu untuk di Lombok Utara maupun kabupaten kota se-Nusa Tenggara Barat. Selain memberikan modal, PD BPR NTB juga aktif memberikan pendampingan dan pelatihan kepada para pelaku UMKM agar mereka dapat mengelola keuangan usaha dengan baik. Ia menyebutkan bahwa pihaknya ingin memastikan bahwa setiap pelaku UMKM yang menerima modal dapat menggunakannya dengan bijak dan efektif untuk pengembangan usahanya. Pendampingan ini penting agar pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan modal, tetapi juga memiliki pengetahuan yang memadai dalam mengelola usaha mereka. Program pinjaman modal tanpa bunga ini merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memperkuat sektor UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Lombok Utara. Bupati Johan Samsu menekankan pentingnya peran UMKM dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Ia percaya bahwa dengan memberikan akses permodalan yang mudah, pelaku UMKM akan semakin berkembang dan mampu berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan ini tidak boleh terus-menerus, harus ada batas waktunya. Sampai kapan harus kita lakukan ini, karena dengan bantuan selama sekian tahun ini tentu usahanya harus berkembang dengan baik. Jadi pada saat nanti kita stop bantuan pemberian bunga bank kepada masyarakat dan kecil. Ini saya lihat ya, masyarakat ini mulai berkembang usahanya, merasa terbantu. Kedepan, pemerintah daerah berencana untuk memperluas cakupan program ini, tidak hanya bagi pelaku UMKM, tetapi juga bagi sektor usaha lainnya yang membutuhkan dukungan modal. Johan berharap program ini dapat terus berlanjut dan menjadi solusi jangka panjang bagi masalah permodalan yang dihadapi oleh banyak usaha kecil di Lombok Utara. Ia akan terus bekerja sama dengan PD BPR NTB dan lembaga keuangan lainnya untuk memberikan akses permodalan yang lebih luas kepada masyarakat. Dengan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan PD BPR NTB, diharapkan roda perekonomian Lombok Utara akan semakin bergerak dinamis dan UMKM sebagai sektor vital akan terus tumbuh dan berkembang. Program ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, namun juga diharapkan mampu menciptakan dampak positif jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Dari Lombok Utara, Syahnanda Utama mengabarkan.